A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatilu dan berperanglah kalian fi sabilillah, di dalam jalan Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, annallaha, sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Man dzalladzi, man, siapa saja atau barang siapa, alladzi, yang, yuqridu, meminjamkan atau meminjami, yuqridullaha, meminjamkan Allah atau meminjami Allah, qardhan hasana, pinjaman yang baik, fayudha'ifahu, maka ia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, akan melipat gandakan lahu, baginya, adha'afan katsirah, dengan lipat ganda yang banyak. Wallahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala, yaqbidu, menahan, wa yabsutu, dan melapangkan, wa ilaihi, dan kepadanya lah, hanya kepadanya lah, turja'un, kalian semua akan dikembalikan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ayat 244 dan 245 ini adalah kelanjutan dari yang kita baca sebelumnya. Pada ayat 243, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang orang-orang yang pergi dari rumahnya, yang melarikan diri dari desanya karena mereka takut mati disebabkan ada wabah penyakit yang menimpa desa mereka. Jadi ketakutannya terhadap kematian itu mengalahkan imannya kepada Allah. Dia yakin betul bahwa kalau dia lari dari desanya, maka mereka pasti akan selamat, tidak akan meninggal seperti orang yang tinggal di desa itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegur mereka dengan teguran yang sangat keras. Bentuknya adalah mereka justru dimatikan oleh Allah. Jadi saking sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, ya, Allah itu kalau sayang kepada hambanya itu kan ditegur pelan-pelan, ya, sedikit demi sedikit ditegur. Jadi kalau misalnya kita bangun pagi, ya, tiba-tiba rambut kita itu ada yang putih, nah itu peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu suatu teguran yang sangat halus, ya, bahwa usia kita semakin tua, bahwa jatah kita di dunia semakin sedikit, karena itu harus hidup dengan lebih baik lagi. Tapi kadang-kadang manusia kalau ditegur dengan teguran yang halus itu, dia pura-pura tidak tahu, ya. Ditegur sekali oleh Allah, ditegur dua kali oleh Allah, diingatkan, diluruskan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala melihat ada suatu titik di mana manusia itu sudah sulit ditegur kecuali dengan cara yang sangat ekstrim, nah, maka di situ Allah bisa memberikan takdir yang sangat ekstrim. Contohnya orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada mereka, Allah ingin supaya iman mereka itu tetap lurus kepada Allah, tetap meyakini bahwa takdir itu adalah di tangan Allah. Jadi jangan rusak i'tiqadnya terhadap apapun yang terjadi di dunia. Maka ketika mereka melakukan hal-hal yang bisa merusak akidah mereka, Allah luruskan dengan cara Allah. Jadi begitu bergeser keimanan mereka, mereka menyangka bahwa kalau dia keluar dari desanya maka dia pasti akan selamat dari wabah penyakit. Maka Allah kemudian langsung mematikan mereka. Dimatikan mereka beberapa waktu, kemudian sekian lama kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Untuk apa? Supaya mereka sadar bahwa yang namanya hidup dan mati itu bukan pada penyakit, bukan pada wabah, bukan pada sesuatu yang terjadi di dunia, tetapi benar-benar merupakan prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita baca di ayat sebelumnya.
Nah, di ayat ini Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ada hal-hal yang terkait dengan ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya itu kan mengingatkan bahwa hidup matimu itu di tangan Allah. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala meminta ya, kepada orang-orang yang beriman untuk membuktikan keyakinan itu. Apa bentuk yang diminta oleh Allah kepada orang-orang beriman? Waqatilu, dan berperanglah kalian fisabilillah, di jalan Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang namanya perang itu resikonya nyawa. Maka kalau orang tidak punya keberanian, dia tidak mungkin akan terjun ke medan perang. Kalau seorang ya, tidak memiliki keyakinan yang kokoh dan kuat ya, bahwa hidup dan matinya itu di tangan Allah, maka dia pasti akan gentar untuk turun ke medan pertempuran. Karena yang namanya perang itu resikonya nyawa. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan satu hal ya, bahwa kalaupun ya, kita berada di dalam keadaan yang resikonya adalah nyawa, itu jangan sampai menggeser keyakinan dan keimanan kita bahwa hidup mati itu di tangan Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari 244 ini. Yang pertama dari kata waqatilu ya. Waqatilu itu artinya perangilah mereka yang memerangi kalian. Jadi kata waqatilu itu dari kata qital. Al-qital itu artinya mufa'alah. Ada dua pihak yang sama-sama mengangkat senjata. Maka dari kata waqatilu itu kita tahu bahwa di dalam Islam diharamkan kita mengangkat senjata kepada orang yang tidak memerangi kita. Jadi di dalam Islam yang namanya mengangkat senjata itu harus diarahkan kepada mereka yang memerangi. Tidak boleh mengangkat senjata semata karena kekufuran orang. Wah, dia orang yang non muslim maka kita angkat senjata, itu haram hukumnya. Mengangkat senjata hanya dibolehkan ya, dalam keadaan menghadapi orang yang memang nyata-nyata memusuhi dan hendak memerangi kita. Karena itu di dalam Al-Quran selalu menggunakan syighatul mufa'alah, menggunakan kata qital. Karena qital itu tidak mungkin hanya dari satu pihak. Kalau satu pihak itu bukan perang, namanya itu membunuh atau membantai. Maka dalam Islam itu yang dibolehkan adalah berperang mengangkat senjata, menghadapi orang yang mengangkat senjata dan memerangi kita. Jadi itu yang bisa kita ambil dari mana al-qital ya, sehingga sekali lagi tidak boleh semata-mata karena perbedaan agama, apalagi sekedar perbedaan pandangan dalam Islam. Misalnya ada kelompok dalam Islam yang tidak sama dengan kita, tidak boleh kita angkat senjata, tidak boleh kita meneriakkan Allahu Akbar, takbir untuk membunuh dia, nggak boleh ya. Jadi sebab satu-satunya ya, yang membolehkan seorang muslim mengangkat senjata adalah menghadapi orang yang memeranginya. Yang kedua, kata para ulama, mengangkat senjata itu harus ya, dengan persetujuan atau dengan perintah dari ulul amri. Ulul amri itu artinya pemerintah. Maka tidak boleh ada jihad individu. Ya, tidak boleh ada mengangkat senjata secara individu, mengumumkan perang kepada orang, itu nggak boleh. Tidak boleh ada orang keluar ke jalan kemudian mengeluarkan pedang lalu berteriak, ayo kita berjihad perang. Nah, itu justru bisa menimbulkan kekacauan. Yang berhak untuk mengumumkan perang menghadapi kelompok yang hendak memerangi umat Islam adalah
auliyaul umur atau waliyul amri, pemimpin. Kalau kita di Indonesia ya pemerintah, ya Pak Presiden bersama-sama dengan DPR mengumumkan perang. Tidak boleh tuan guru A, tuan guru B, sehebat-hebatnya sebagai tuan guru nggak boleh dia mengumumkan perang. Yang berhak mengumumkan perang itu adalah waliyul amri, pemimpin yang sah dan diakui sebagai pemimpin. Nah, ini yang kita ambil yang pertama, bapak-bapak dan saudara-saudara, dari kata waqatilu, perangilah. Artinya apa? Dalam Islam mengangkat senjata hanya dibolehkan untuk menghadapi orang yang mengangkat senjata yang hendak memerangi kita. Dan mengangkat senjata itu hanya boleh dilakukan dengan perintah dan persetujuan dari pemerintah yang sah atau yang disebut dengan waliyul amri. Kenapa yang kedua ini diperlukan bapak-bapak dan saudara-saudara? Agar maslahatnya tercapai dan mudaratnya terhindarkan. Kalau setiap orang boleh mengumumkan mengangkat senjata, yang terjadi adalah kekacauan. Nanti yang terjadi perang di antara masyarakat sendiri. Yang satu mengangkat senjata, lalu yang lain tidak setuju, akhirnya ribut, akhirnya berperang. Maslahatnya tidak dapat, mudaratnya yang terjadi. Islam itu mengajarkan kita untuk menjaga ketertiban dan keamanan, untuk mencapai suatu maslahat, tetapi dengan menghindarkan diri dari kemudaratan-kemudaratan. Yang kedua yang kita ambil dari ayat ini, bapak-bapak dan saudara-saudara, adalah fi sabilillah. Nah, kata fi sabilillah ini perlu menjadi pengingat untuk kita semua. Apa yang dimaksud dengan fi sabilillah? Yang dimaksud dengan fi sabilillah adalah ma yunwa bihi i'la'u kalimatillah. Secara sederhana para ulama mengatakan bahwa fi sabilillah itu artinya ma yunwa bihi i'la'u kalimatillah, yaitu sesuatu yang memang benar-benar diniatkan untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi memang benar-benar diniatkan untuk kemuliaan agama Allah. Jadi benar-benar diniatkan lillahi ta'ala. Jangan sampai fisabilillah tetapi ternyata yang dikejar adalah kekuasaan. Jangan sampai fisabilillah tetapi yang dikejar adalah harta. Jangan sampai fisabilillah tetapi yang dikejar adalah sebutan nama sebagai pahlawan. Jadi ulama mengatakan yang disebut dengan fisabilillah ma yunwa bihi i'la'u kalimatillah, yang memang diniatkan adalah untuk meninggikan asma Allah, meninggikan dan menjaga agama Allah. Nah, ini pengingat bagi kita bapak-bapak dan saudara-saudara ya. Jadi jangan kita cepat-cepat mengatakan saya berjuang berjihad fisabilillah sebelum kita memang membersihkan niat kita dari awal. Jangan mengatakan bahwa kita fisabilillah kalau memang ada niat yang kita sembunyikan. Dan jangan juga menganggap ya, bahwa orang lain ya, yang katakanlah tidak sama pandangannya dengan kita, berarti dia bukan fisabilillah. Jangan mengatakan bahwa kelompok kita saja yang fisabilillah, sedangkan yang tidak sesuai dengan pendapat kita berarti dia fisabilis syaitan. Hati-hati ya. Jadi menggunakan kata fisabilillah itu harus dimulai dengan menjernihkan dan membersihkan niat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bapak-bapak saudara-saudara, wa'lamu annallaha sami'un alim. Saudara-saudara sekalian, bagian terakhir dari ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap pembicaraan kita di dunia itu tidak pernah luput dari pengetahuan Allah. Pembicaraan yang dilakukan di ruang-ruang tertutup, yang dilakukan di bunker-bunker yang tidak bisa disadap oleh manusia, itu pasti
tidak bisa lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua, segala bisikan, segala pembicaraan, segala permufakatan, segala kesepakatan di tengah-tengah keramaian atau di dalam kesunyian, bahkan apa yang masih ada dalam hadithun nafsi, artinya di dalam hati kita, belum kita keluarkan dengan lidah kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendengar dan mengetahui. Karena itu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau di dunia ini yang namanya rekayasa itu masih bisa berhasil, ya, yang namanya pencitraan itu bisa berhasil, ya. Ada merancang misalnya sesuatu di balik layar istilahnya, dengan permufakatan secara rahasia, orang banyak tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Karena itu di dalam tuntunan Islam diajarkan bahwa la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak ada gunanya kita membicarakan hal-hal apapun di dunia ini kecuali kalau mengandung salah satu dari tiga hal. Pertama, amara bis sadaqah, yaitu mengajak untuk berbagi kebaikan. Au ma'rufin, atau di dalam permufakatan itu ada ajakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Au islahim bainan nas, atau di situ mengandung makna memperbaiki hubungan yang rusak, menyambung silaturahim, ya, memperbaiki hubungan yang rusak, itu yang bermanfaat. Selebihnya nggak ada artinya, ya. Karena itulah kalau kita lihat perjalanan dulu para ulama, ya, orang-orang soleh, guru-guru kita, itu jarang mereka mau duduk lama-lama untuk bicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jarang di antara mereka yang yang duduk bersantai lama-lama, ya. Mereka bertemu dengan orang itu dalam kadar yang bisa dia menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia sudah selesai, dia pulang ke rumahnya. Kalau dia sudah selesai bernasihat, mungkin tertawa sebentar, saling bertukar kabar, habis itu pulang. Jadi nggak ada tuh ulama kita dari pagi sampai malam ngobrol aja, nggak keruan-keruan, itu nggak ada. Kenapa? Karena setiap detik, ya, setiap waktu itu adalah modal untuk berbuat baik. Ya, jadi ini juga menjadi pengingat bagi kita, ya. Kalau kita bersahabat, berteman, boleh, ya, bersantai-santai, tapi jangan sampai duduk-duduk bercanda dan berguraunya itu yang dominan, ya. Sebagian besar persahabatannya hanya canda-canda dan senda gurau, ya, sayang, ya. Jadi maksimalkan persahabatan itu dengan saling mengisi di dalam hal-hal yang baik. Maksimalkan persahabatan itu dengan saling menasehati untuk menjauhi diri dari hal-hal yang tidak baik. Wa'alamu annallaha sami'un alim. Ayat yang kedua, ayat 245, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Di sini yang pertama, bapak-bapak, saudara-saudara, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada manusia mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana bersikap. Ini Allah kepada manusia. Di dalam sikap Allah kepada manusia itu ada pelajaran bagaimana manusia bersikap satu sama lain. Coba kita perhatikan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan bumi. Tetapi bahasanya di dalam ayat ini, man dzalladzi yuqridullah. Ayo, siapa di antara kalian yang mau bersedekah, yang mau berbagi kepada saudaranya yang membutuhkan. Jangan khawatir, berbaginya engkau kepada saudaramu itu anggaplah seperti meminjamkan saya uang. Jadi uang yang kau berikan kepada saudaramu sebagai bantuan
itu ibaratnya saya meminjam darimu. Ini bahasa Allah kepada manusia. Jadi manusia ya, disikapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan penuh kelembutan. Padahal ini Allah yang punya segala sesuatu. Maka pelajarannya adalah kita yang kepemilikannya ini tidak hakiki, ya. Kepemilikan kita terhadap uang itu tidak hakiki. Dalam arti, ya, itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kepemilikan Allah yang mutlak saja, ya, Allah sampaikan dengan penuh kelembutan, ya, Allah bahasakan dengan penuh kesantunan, ya. Maka kita yang kepemilikannya ini kepemilikan yang majazi, ya istilahnya, artinya kepemilikan yang sementara, harus lebih santun, lebih hati-hati di dalam bersikap kepada orang, terutama menyangkut harta. Maka di dalam Suratul Baqarah kan kita diajarkan, ya bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang lain dalam urusan harta, itu ada dua kemungkinan, ya. Ada tiga kemungkinan, maaf ya. Pertama, tangan kita di atas, artinya apa? Kita memberi. Dalam posisi tangan di atas ini, ingat ayat ini tadi, ya. Allah saja yang memang pemilik dari segala sesuatu, ya, dia membahasakannya itu, ya, dengan bahasa yang sangat halus. Tidak ada kesombongan apapun. Kalau Allah mau, Allah bisa mengatakan, uang yang saya kasih kamu, ya, tolong kamu kasih kepada orang yang punya, orang yang tidak mampu. Bantu orang yang susah. Kamu jangan macam-macam, ya, itu uang dari saya. Kalau kamu nggak kasih, saya cabut. Allah nggak ngomong begitu. Allah katakan, tolong bantu saudaramu yang membutuhkan, anggaplah yang engkau bantu itu adalah aku meminjam darimu. Itu bahasa Allah. Jadi bapak-bapak saudara, kalau kita dalam posisi tangan di atas, al-mu'ti, ya, maka memberilah dengan penuh kesadaran bahwa yang kita berikan ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikanlah dengan cara yang terbaik. Yang di dalam Suratul Baqarah itu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalau ngasih, ngasih dengan senyum. Kasih dengan baik. Jangan dengan membuang muka. Itu adza. Begitu ada adza, batal pahalanya. Kasih uang orang 1 juta tapi buang muka, buang dengan kesombongan, itu batal pahalanya. Demikian juga yang kita berikan itu apa? Amalkan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kasih yang masih kita sukai. Kalau makanan yang masih mau kita makan. Kalau pakaian yang masih mau kita pakai. Dan barang-barang yang lain juga bukan yang kita buang. Bukan sesuatu yang memang sudah ingin kita lempar ke tong sampah, nggak boleh. Itu posisi ketika memberi. Posisi yang kedua adalah kita ini orang yang as-sa'il, yang menerima. Menerima juga dalam posisi kita berterima kasih dan bersyukur. Dan tidak boleh ada, ya, walaupun hakikat uang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak boleh kita dalam posisi menerima itu mengeluarkan kata yang juga menyakiti orang yang memberi. Begitu menerima, lalu dia bukannya bilang terima kasih, dia bilang, oh ya, ini kan yang Allah titipkan ya lewat kamu ya, ini rezeki saya berarti. Itu nggak boleh. Jadi sebagaimana yang memberi menjaga adabnya, yang menerima pun juga harus menjaga adabnya. Lalu posisi yang ketiga adalah muqayadah atau musyarakah. Tidak ada yang memberi, tidak ada yang menerima, tetapi tukar menukar. Itu namanya jual beli, ya. Sama juga dalam posisi yang ketiga ini, jual beli namanya, ya, atau musyarakah,
artinya adalah kerja sama usaha. Nah, misalnya saya sama Ustadz nih, Ustadz kita buka warung, modalnya 10 juta, saya 10, Anda 10, nah itu namanya musyarakah. Ya. Kalau saling, ya, baik itu bentuknya tukar menukar barang yang disebut dengan jual beli, atau ya, musyarakah sama-sama membangun usaha, sama juga. Di situ harus dijaga adabnya. Satu adab yang paling inti adalah yang disebut dengan antarodin. Antarodin itu sama-sama ikhlas. Nah, bapak-bapak saudara sekalian, jadi tuntunan dalam ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan bagian pertama adalah adab kita, ya, kepada sesama manusia, baik dalam posisi memberi, baik dalam posisi menerima, ataupun dalam posisi musyarakah, kerjasama, itu adabnya harus dijaga. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh ada ketakaburan. Kemudian berikutnya qardun hasana. Nah, ini yang kedua yang bisa kita ambil. Apa arti qardun hasana? Dari kata hasanan ini menurut para ulama artinya adalah segala sesuatu yang kita konsumsi itu harus, ya, harus memenuhi kriteria hasanan. Apa arti hasanan? Baik. Jadi kalau kita mencari rezeki, pastikan rezeki yang kita cari itu baik. Kalau kita memberi sesuatu, maka kita memberi sesuatu yang sumbernya juga dari kebaikan, ya. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW sampaikan, ada orang dari kampungnya jalan ribuan kilo sampai tiba di depan Ka'bah, lalu dia berdoa, minta A, B, C, D, E dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Pakaiannya dari sumber yang haram, makanannya dari sumber yang haram, minumannya dari sumber yang haram, tidak mungkin akan diijabah oleh Allah. Karena itu kata hasanan, ya, sebagai sifat dari qardun itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita konsumsi untuk diri kita atau kita kasih orang berupa sedekah, berupa hadiah, berupa apapun namanya, apalagi namanya itu adalah misalnya infak ke masjid, ya, atau kita mewakafkan tanah misalnya, pastikan itu semua bersumber dari yang baik. Jangan mewakafkan tanah hasil dari ngerampok, ya, jangan bersedekah ke masjid hasil dari mengambil hak orang. Nauzubillah min zalik. Ingat-ingat ini, qardun hasana. Dalam istilah yang lain, halalan thayyiban. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hitung-hitungan yang beda dengan manusia. Kalau manusia itu majbulun alal muhasabah. Yang namanya manusia itu diciptakan memang fitrahnya itu hitung-hitungan, ya. Dia kalau mau ngasih orang membalas biasanya hitung-hitungan. Kalau dia dikasih satu, dia maunya ngasih cuma satu juga, ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ad'afan katsirah, Allah taala itu selalu berusaha, selalu memberi lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh hambanya. Hambanya melakukan satu kebaikan dibalas dengan 10 pahala, bahkan sampai lipat 700 pahala, 700 kali lipat. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menahan dan melapangkan. Artinya bapak-bapak saudara, kalau kita, ya, dalam kehidupan kita, namanya hidup ini kan naik turun, ya. Kadang-kadang ketika kita bekerja hasilnya melampaui yang kita rencanakan, ya. Alhamdulillah. Tapi tidak jarang ketika kita bekerja itu yang kita peroleh di bawah yang kita harapkan. Nah, kalau terjadi hal-hal seperti itu, kita ingat ayat ini, wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah kadang-kadang menyempitkan sedikit, ya, dan kadang-kadang Allah melapangkan sesuai dengan hikmahnya.
Kadang Allah sempitkan supaya apa? Ya supaya kita jangan terlalu lengket hati kita sama harta. Ya, maka Allah kadang-kadang sempitkan supaya kita sadar, oh iya, harta ini sementara. Yang menentukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak selamanya saya sukses. Ada kalanya saya dicoba, diuji, dan dengan ujian cobaan ini Allah ingin saya lebih baik lagi. Nah, jadi kita mengambil hikmah dari setiap keadaan dan situasi kehidupan kita di dunia. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah menahan dan melapangkan. Allah menyempitkan dan meluaskan. Dalam setiap keadaan itu kita terima dengan syukur dan sabar. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, itulah beberapa hal yang dapat kita ambil dari dua ayat ini, ya. Yang pertama tadi tentang al-qital, kemudian tentang fisabilillah, ya, kemudian tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengetahui, ya. Kemudian ayat yang berikutnya Allah mengajarkan kita untuk beradab dengan baik dalam kehidupan. Tirulah sifat Allah, ya, dalam posisi apapun. Posisi kita yang memberi, posisi kita yang menerima, posisi kita tukar menukar, berjual beli atau bekerja sama dalam suatu usaha, tetap jaga adabnya. Jangan sombong, jangan takabur, dan jangan menyakiti orang lain. Kemudian sampai akhir, wa ilaihi turja'un wallahu alam bissawab. Ada yang kita masih punya waktu? Hah? Ya, berapa lama? 10 menit lagi ya. Ada yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Tuan Guru yang ingin bertanya niki, bagaimana pendapat Tuan Guru tentang beberapa habib yang mengatakan faqih muqaddam lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan sering mengutarakan tentang keramat-keramat para habib Alawi, seperti turunnya rantai emas dari langit, menghentikan matahari, menghidupkan orang mati, malaikat mungkar nangkir takut kepada mereka, dan hal-hal aneh lainnya. Mohon pendapatnya Tuan Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi, silakan. Mohon izin Tuan Guru, menarik kajian pada siang hari ini. Tadi sampaikan bahwa kalau kita infak itu kan memberikan yang kita suka gitu ya. Ya, mau yang kita suka masih kita mau makan atau masih baju dan sebagainya. Tapi kebanyakan biasanya dari kita kalau infak uang biasanya di dompet kita ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000 dan 5.000 yang kita infakkan, yang 5.000-nya mungkin bukan yang 50.000-nya yang kita suka gitu. Mohon pencerahan Tuan Guru. Makasih ya. Baik, saya mulai dari Pak Haji Ilham ya, lebih pendek soalnya jawabannya. Jadi kalau kita di dompet ada 100, 50, 20, 10, 5.000, lalu kita keluarkan yang 5.000 ya, apakah itu termasuk dari kita mengeluarkan yang masih kita sukai? Jawabannya iya. 5.000 itu kan tetap uang juga Pak Haji Ilham, dan masih kita perlukan ya. Memang jumlahnya beda sama yang 100 gitu, tetapi itu sudah memenuhi kriteria bahwa kita mengeluarkan harta yang masih kita perlukan ya. Karena itu juga di dalam hadis yang lain kan disebutkan sedekah yang paling afdol itu adalah memberikan sesuatu pada saat engkau masih sehat dan membutuhkan. Jadi wa anta sahihun syahih. Jadi kalau kita masih sehat dan masih membutuhkan, itu kan terasa ya nilai dari uang itu. Tapi kalau sudah sakit-sakitan di tempat tidur, maka uang sebanyak apapun sudah nggak ada rasanya ya. Kata Rasul SAW, berinfak pada waktu sakit bagus ya, sampai mau sakaratul maut, sebelum sakaratul maut masih bisa berinfak, bagus juga. Tapi kata Rasul SAW, yang terbaik adalah kita mengeluarkan sesuatu pada saat kita masih sehat dan masih butuh sesuatu itu ya.
Kalau sudah sakit ya memang kebutuhan kita udah nggak ada ya, maksudnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, hanya terbujur di tempat tidur saja. Jadi kalau yang disampaikan Pak Haji Ilham tadi itu masih termasuk Pak Haji Ilham, karena masih uang juga ya, masih uang dan masih kita perlukan. Nah tadi pertanyaan tentang bagaimana apa tadi? Apa tadi pertanyaan bagaimana pendapat bagaimana pendapat Tuan Guru tentang beberapa habib yang mengatakan faqih muqaddam lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Tuan Guru? Iya, jadi begini, kita tidak usah ya membanding-bandingkan antara para ulama, antara para aulia. Jangan-jangan kalau kita membandingkan antara para ulama dan aulia itu kita su'ul adab. Kita su'ul adab kepada mereka. Kenapa? Karena saya yakin mereka juga tidak suka dibanding-bandingkan. Ya. Jadi semua para ulama dan aulia itu laha ma kasabat, mereka sudah membawa pahalanya masing-masing. Dan hari ini kita, ya, tugas kita itu bukan membanding-bandingkan mereka, tapi meneladani hal-hal baik yang mereka tinggalkan. Ya. Dan kalau tadi ada pertanyaan tentang karomah-karomah ya, yang aneh-aneh yang disampaikan ya oleh sebagian ya di majelis-majelis, ya menurut saya begini, yang namanya karomah itu adalah sabitatun bil Qur'ani was sunnati wal ijma'. Memang ada di dalam Al-Quran, diakui, di dalam hadis juga ada, dan semua ulama juga ijma'. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa karomah itu ada. Dari Al-Quran misalnya kita lihat, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Sayyidah Maryam, dia temukan makanan di situ. Padahal Sayyidah Maryam tidak pernah keluar dari kamarnya. Maka kita tahu, para ulama katakan inilah tanda, itulah karomah dari Sayyidah Maryam, ibunda dari Sayyidina Isa alaihissalam. Ya, jadi dalam Al-Quran ada kekeramatan itu, karomahnya orang-orang soleh, solehah itu ada. Di dalam hadis juga banyak, misalnya cerita atau kisah tentang 3 orang yang bepergian, kemudian dia masuk ke dalam gua berlindung, tiba-tiba batunya nutup jatuh, tertutup pintu gua itu nggak bisa keluar. Lalu masing-masing dari 3 orang itu berdoa dengan amal yang pernah dia lakukan. Yang satu berdoa menyampaikan bahwa dia pernah menolak godaan dari seorang perempuan yang sebenarnya bisa dia lecehkan, katakan ya, bisa dia gauli, tapi dia tinggalkan karena dia takut kepada Allah, maka bergeser batu itu. Ada yang satu mengatakan, ada 3 kisah di situ. Dan ketika ketiga-tiganya menyampaikan tentang amal-amal yang ikhlas yang mereka lakukan, batu itu bergeser sehingga mereka bisa keluar dari dalam gua. Itu menunjukkan karomah. Jadi 3 orang itu punya karomahnya ya. Karena itu karomah itu memang sesuatu yang ada, sesuatu yang hak, sesuatu yang bisa terjadi kepada seorang hamba Allah yang soleh. Nah, di dalam penjelasan para ulama, yang namanya karomah itu amrun khariqun lil adah hassala liwaliyin min awliyaillah takriman lahu wa talbiyatan lihajatihi, yaitu sesuatu hal yang tidak biasa, yang tidak wajar ya, yang istimewa, yang terjadi pada diri seorang wali ya, takriman lahu, untuk menunjukkan kemuliaannya, talbiyatan lihajatihi, untuk menunaikan apa keperluannya pada saat itu. Seperti Sayyidah Maryam ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan makannya itu Allah datangkan tanpa perantara makanan yang bisa dia nikmati setiap saat, itu karomah. Tetapi bapak-bapak saudara sekalian, yang namanya karomah ini harus hati-hati ya. Banyak penjelasan para ulama, seperti misalnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ya, idza ra'aita syakhsan yatiru 'alal hawa aw yamshi 'alal ma' fala tagtarran nabihi hatta taro ahwalahu ma'allah. Kalau engkau melihat, kata Abu Yazid Al-Bustami, ada orang bisa terbang atau dia bisa jalan di atas air, maka jangan tertipu
dengan apa yang engkau lihat itu, sampai engkau ketahui dengan pasti bagaimana keistiqomahannya di dalam menjalankan syariat Allah. Karena itu para ulama yang hebat-hebat itu, bapak-bapak, saudara-saudara, itu biasanya meninggalkan dua hal. Yang pertama namanya istiqomah, yang kedua namanya karomah. Istiqomah itu perjalanan hidupnya, bagaimana dia belajar menuntut ilmu, ibadahnya, ketekunannya di dalam mengajar, karya-karyanya, tulisan-tulisannya, petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya, sampai akhir hayatnya, itu namanya istiqomah. Itulah yang menjadi pelajaran buat kita. Jadi keistiqomahannya ulama itu yang kita teladani. Yang kedua namanya karomah. Kalau karomah ini sifatnya sifatnya itu temporer, ya, kadang-kadang terjadi. Untuk kita hari ini itu tidak terlalu besar faedahnya, ya. Kita mengetahui karomahnya si A, si B, itu tidak terlalu besar faedahnya untuk kita. Yang lebih penting bagi kita hari ini adalah mempelajari dan meneladani keistiqomahan dari para ulama. Jadi kalau ulama-ulama seperti misalnya misalnya siapa ya? Misalnya katakanlah, ini kalau di Al-Habaib itu misalnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu beliau orang yang sangat alim, karomahnya banyak, ya. Tapi kalau saya berusaha untuk mempelajari keistiqomahannya. Apa bentuk keistiqomahannya? Misalnya dalam karangan-karangan beliau. Beliau punya karangan kitab-kitab yang banyak. Ada misalnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Ada Ad-Da'watut Tamah, ada An-Nafaisul Alawiyah, dan banyak lagi. Itulah karya-karya yang merupakan bukti dari keistiqomahan beliau. Itu yang kita pelajari. Adapun kalau karomah, ya itu bisa jadi terjadi, tapi harus hati-hati juga, ya. Kadang kalau kita menukil dari satu kitab menceritakan karomah yang aneh-aneh, jangan-jangan ulama yang kita ceritakan karomahnya itu bisa jadi nanti dicemuh oleh orang, ya. Bisa jadi malah dilecehkan, ya, karena kita menyampaikannya itu kepada orang-orang yang tidak mengerti, ya. Atau kita menyampaikan dari kitab yang wallahu alam kita nggak tahu kebenarannya, karena tidak semua yang ditulis di kitab itu pasti benar terjadi. Jadi kalau bagi saya, ya tidak usahlah kita menyebut, ya, karomah-karomah yang terlalu aneh-aneh, ya, ya, karena nanti justru, ya, itu bisa menyebabkan guru kita itu justru dilecehkan, ya. Nah, kan ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pesan beliau, ma'anta bimuhaddisin qauman bihadisin la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Kalau kita menyampaikan sesuatu kepada sekelompok orang yang mana audiens itu berbeda-beda penangkapannya, maka bisa jadi yang kita sampaikan itu menjadi fitnah. Jadi hal-hal yang nggak terlalu penting nggak usah disampaikan, ya. Menyebut-nyebut karomah-karomah dengan berlebihan, apalagi aneh. Tadi apa disampaikan, ada rantai, apa tadi? Rantai emas turun dari langit atau menghidupkan orang mati, nggak usah lah, ya. Nggak usah. Lebih baik kalau kita sayang pada seorang ulama, ceritakan keistiqomahannya. Ajak untuk membaca kitabnya, untuk mengkaji pemikirannya, untuk menyimak nasihatnya, untuk mengikuti petuahnya, ya. Kalau karomah itu urusan beliau lah sama Allah, ya, nggak perlu. Nah, apalagi tadi disampaikan, jangan sampai kita membanding-bandingkan, ya, apalagi menyebut misalnya apa tadi itu, Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan kita menyebut-nyebut, ya, membanding-bandingkan, wah si ini lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ijma', ya, semua ahli thariqah, bahkan semua ahlu sunnah wal jamaah itu sepakat, ya, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu disebut dengan Al-Ghausul A'zam,
Sultanul Aulia. Jadi beliau itu adalah Al-Ghausul Azam, artinya ulama wali yang memang luar biasa. Itu semua sudah orang mengakui. Ya, bahkan beliau disebut adalah satu dari 4 wali kutub, ya, yang semua ahli tariqah di dunia itu mengakui. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, dan Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi. Ada juga yang memasukkan yang kelima, yaitu Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi orang-orang yang mulia seperti ini jangan kita banding-bandingkan. Kalau kita ingin memuliakan guru kita, sebut saja keistiqomahannya. Jangan lalu kita angkat guru kita, ya, kemudian kita rendahkan gurunya orang, itu nggak boleh, ya. Nanti tersinggung, ya, murid-murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang jumlahnya pengikut tarekah Qadiriyah itu kan ratusan juta di seluruh dunia. Jadi nggak usah. Jadi kita hentikan cara-cara kita untuk membanding-bandingkan antara para ulama, mengangkat yang satu, menurunkan yang lain, nggak usah. Semuanya mulia, ya. Kemudian yang kedua, batasi. Udah nggak usah menyebut karomah-karomah, apalagi yang aneh-aneh. Kalau kita ingin mengajak, ya, masyarakat atau jamaah untuk mencintai seorang ulama, nggak usah karomahnya yang kita sebut-sebut, istiqomahnya yang kita sampaikan. Berupa nasihatnya, petuahnya, ya, kemudian karangan-karangannya, ilmu-ilmunya, itu bagian dari keistiqomahan. Itu yang kita sampaikan. Karena itulah yang bermanfaat untuk masyarakat. Demikian, terima kasih. Satu lagi terakhir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, mohon penjelasan karena ini ya, haji tafsir pada ayat yang sudah kita baca tadi, wa qatilu fi sabilillah. Kata sabilillah nakirah mukarram. Apakah terbatas pengertian fi sabilillah karena tidak marifat? Kemudian yang kedua, kalimat fayudha'ifahu. Ada qiraat yang lain membacanya fayudha'ifhu. Apakah hendak berbeda penafsiran pemahamannya mukarram yang itu? Yang kedua apa tadi, Ustaz? Yang kedua, fayudha'ifahu. Ada qiraat yang lain membacanya fayudha'ifhu. Oh iya, oke. Baik. Yang pertama, sabilillah itu sebenarnya tidak nakirah, ya. Sabilillah itu kan dia, kata sabil itu memang nakirah, tapi dia mudhafun ila Allah lafzul jalalah. Jadi sabilillah itu bukan sembarang jalan, tapi jalan Allah, ya. Jadi jalan, kalau kata jalan saja orang pikirannya kemana-mana, tapi begitu diidhofatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah terkhususkan jalan Allah. Mengetahui jalan Allah itu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Kita mau tahu apa sih jalan Allah, ya kita tanya Allah. Nah, penjelasan tentang jawabannya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Apa-apa yang disebut dengan jalan Allah itu, ya, apa yang masuk cakupannya. Nah, tadi saya sampaikan secara ringkas, ya, bahwa yang disebut dinamakan dengan jalan Allah itu fisabilillah adalah suatu amal baik yang yunwa bihi i'la'u kalimatillah, yang diniatkan, ya. Kata diniatkan itu bukan dari awal, diniatkan memang untuk mencari ridho Allah, itu yang termasuk fisabilillah. Sehingga kalau ada amal baik tapi bukan diniatkan untuk mencari ridho Allah, untuk mencari yang lain-lain, nah itu berarti bukan fisabilillah. Itu penjelasan dari para ulama. Perbedaan qiraat yudha'ifahu dengan yudha'ifhu, nah itu sebenarnya maknanya sama, ya, maknanya sama dalam arti kalau qiraat kedua fayudha'ifhu itu berarti menggunakan sighah lit taksir. Nah, qiraat ini yang kedua ini menekankan, ya, pada banyaknya balasan dari Allah. Jadi dari kata yudha'ifnya itu sendiri sudah ada taksir, ditambah lagi dengan ad'afan katsirah. Maka kalau qiraat yudha'ifhu ad'afan katsirah itu menunjukkan pelipat gandaan
yang multiple, ya, yang banyak sekali, yang tidak terhitung. Nah, jadi fayudha'ifahu dengan fayudha'ifhu itu asal maknanya sama, tetapi kalau yudha'ifhu itu lebih menambah lagi secara kuantitas. Penekanannya pada balasan, jumlah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita, kasih Allah pinjaman, ya, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang tidak terhingga. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.